Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ketemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Materi yang akan dibahas pada hari ini masih mengenai teks laporan hasil observasi. Poin-poin yang akan dibahas yaitu ciri bahasa teks laporan hasil observasi, jenis teks, penyusun teks, dan yang terakhir contoh teks laporan hasil observasi. Jenis-jenis laporan hasil observasi terdiri dari dua. Yang pertama, laporan observasi formal. Di sini biasanya menggunakan bahasa yang baku, struktur yang lebih rinci, dan teks ini digunakan pada acara resmi, berita, atau hasil eksperimen. Sedangkan yang kedua, laporan observasi non-formal, ini biasanya menggunakan struktur yang lebih sederhana, memberikan informasi yang menarik, dan bahasa yang digunakan pun sederhana. Menyusun laporan hasil observasi, yang pertama, membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kedua, membuat kerangka teks yang condong ke pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Yang ketiga, menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat, diawali dengan paragraf pernyataan umum, lalu ke bagian isi. Setelah membuat klasifikasi, langkah berikutnya yaitu menjabarkan klasifikasi tersebut berdasarkan hasil pengamatan. Nah, di sini kalau misalkan kalian mengamati hewan, kalian bisa menjabarkan klasifikasi hewan. Tumbuhan pun bisa dijabarkan klasifikasinya. Nah, yang terakhir, meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat janggal atau salah, segera diperbaiki. Contoh laporan hasil observasi di sini saya mengambil hewan, yaitu hewannya kelinci. Nah, di poin 1 ini termasuk kepernyataan umum karena di sini menjelaskan pengertian kelinci. Jadi kalau misalkan kalian membuat laporan hasil observasi, contohnya misalkan kalian mau observasi bunga anggrek. Nah, berarti pernyataan umumnya kalian menjelaskan pengertian bunga anggrek tersebut. Nah, poin yang kedua di sini termasuk deskripsi bagian. Karena di sini menjelaskan bagian-bagian dari kelinci. Begitupun kalau misalkan kalian meneliti yang lain, nah kalian bisa dijelaskan di bagian deskripsi ini, bagian-bagian yang kalian amati. Dan yang terakhir di sini, poin ketiga yaitu menjelaskan tentang manfaat objek yang kalian amati. Jadi kalau misalkan kalian membuat laporan hasil observasi ini harus mencakup 3 poin ini. Harus ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan harus ada manfaatnya. Materi laporan hasil observasi sudah selesai. Tugasnya kalian membuat laporan hasil observasi sesuai strukturnya. Minimal satu kelompok itu 2 orang dan maksimal 4 orang. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.